Kasus kekerasan dalam rumah tangga meningkat selama masa pandemi COVID-19. Ada banyak faktor yang menjadi pemicunya. Faktor ekonomi, stres manusia, dan sederet permasalahan lainnya menjadi pemicu meningkatnya angka kekerasan dalam rumah tangga saat masa pandemi masih berlangsung. Kami hadirkan ulasannya dalam laporan khas redaksi siang kali ini. Akhir April lalu atau 2 bulan sejak wabah COVID-19 melanda Indonesia, petugas kepolisian Satuan Reserse dan Kriminal Polres Kota Bandung menerima sejumlah laporan masyarakat terkait tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Pihak Polresta Bandung yang biasanya hanya menerima 1 laporan kasus KDRT per bulan harus menerima sedikitnya 7 laporan kasus KDRT yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Memang ini kan hakikatnya terjadi pada pasangan suami istri. Mungkin dalam kondisi yang seperti ini masih bisa saling untuk dilakukan mediasi. Dan yang kita pun terima laporan, kita utamakan yang memang terjadi sampai luka-luka yang cukup parah. Tak hanya di Indonesia, kondisi yang serba tak pasti membuat masa pandemi global COVID-19 berdampak pada psikis sebagian besar warga dunia. Sejumlah negara bahkan mencatat angka KDRT di negara mereka melonjak sejak diberlakukannya pembatasan wilayah. Mulai Inggris, Spanyol, Prancis, dan Australia mengalami peningkatan kasus KDRT selama pandemi berlangsung. Sementara itu di Indonesia, Lembaga Bantuan Hukum APIK Jakarta menerima sedikitnya 97 pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan selama wabah virus corona merebak. Yang terbanyak adalah kasus KDRT. Senada dengan lembaga APIK, Komnas Perempuan mencatat KDRT menjadi bentuk kekerasan terbanyak yang dilaporkan kepada lembaga pengada layanan. Dalam kondisi pandemi corona seperti sekarang yang menerpa keluarga-keluarga di seluruh dunia, rumah menjadi ruang yang tak aman bagi perempuan dan anak perempuan. Dan ini berlaku bukan hanya di Indonesia, juga semua negara yang memberlakukan kebijakan pembatasan sosial berskala luas. Banyak hal yang menjadi pemicu tingginya KDRT selama masa pandemi terjadi. Konselor Yayasan Pulih dan International Wellbeing Center Nur Hidayati Handayani menyebutkan keluarga dengan struktur sosial patriarki di mana perempuan difungsikan sebagai pengasuh, pendidik, dan orang yang bertanggung jawab atas kesehatan keluarga dan asupan makannya menjadi salah satu pemicunya. Belum lagi banyaknya kasus PHK, ditambah respon stres manusia yang saat ini dalam posisi aktif, sehingga orang menjadi mudah marah dan cemas. Nah, selain apa yang terjadi dalam respon tubuh manusia, banyak orang juga mengalami dampak dari peraturan PSBB ini. Misalnya, banyak keluarga yang sumber penghasilannya menurun, atau bahkan mereka kehilangan pekerjaannya sehingga tidak ada sumber pemasukan keluarga. Sayangnya, tidak semua korban KDRT berani melapor. Korban seringkali beranggapan urusan rumah tangga adalah aib untuk diketahui orang lain. Ditambah masa karantina di mana untuk keluar rumah menjadi kendala tersendiri. Meski demikian, jika terjadi kasus KDRT di tengah-tengah masyarakat saat pandemi terjadi, warga diminta tidak segan-segan melapor ke polisi. Tim Liputan CNN Indonesia.